Crypto update 13 Februari 2025. Nah, pasar sudah beres jebol untuk sementara. Dalam arti koin-koin yang kamu pegang, kalau kamu nggak take profit, nggak exit seperti yang kita lakukan 27 Januari kemarin, udah down parah banget. So, walaupun menurut saya ini belum beres musim dia lagi hajar banyak orang, dalam arti turun, tapi pasar itu nggak gerak garis lurus. Paham ya? Dia nggak gerak titik teratas, titik terbawah, lurus gini tanpa koreksi. Nah, karena realitasnya pasar itu turun, terus naik, terus turun, kayak nggak garis lurus, justru di saat dia itu kocok-kocok atau di saat dia koreksi naik sedikit, disitulah ada kesempatan cuan yang lumayan sehat. Seperti yang saya barusan lakukan dan yang saya sharing di komunitas VIP. Ini tanggal 13 Februari, saya lagi rekamnya 13 Februari, mungkin bisa lihat di layar, right? Dan kemarin saya itu lagi terbang business flight. Di situ obviously saya nggak bisa rekam konten di dalam pesawat yang bahas kayak gini ya, ganggu passenger yang lain. Tapi di pesawat itu justru kita lagi cuanin 5x. Di saatnya Bitcoin ke samping turun, di saatnya altcoins hampir semua. You pilihlah mana itu altcoinnya. Kemarin jebol lagi 20%, 15%, 10% tergantung koin yang mana. Oh, tapi kita cuan. Loh, kok bisa? Nah, itu yang aku mau sharing di sini. Di video yang sebelumnya, saya udah bahas bahwa, maksud saya itu video yang terakhir saya upload. Gak banyak orang nonton, tapi that's okay. Di situ saya bilang, di saat market lagi turun, untuk cuan gaya investor yang beli, diem, pegang, terus harganya naik, itu gak bisa, karena pasar lagi turun semua. Mau beli apa yang naik, paham ya? So, di musim yang pasarnya lagi turun, atau lagi kocok, yang bisa cuanin momen itu sebenarnya orang yang menggunakan trading, pakai leverage, pakai futures, right? Tapi itu nggak cocok untuk semua orang. Jadi makanya di video yang sama aku bilang ini nggak cocok buat semua orang lakukan, walaupun kita pribadi melakukannya. Dan saya share di komunitas VIP short yang saya ambil dan lain-lain. Tapi yang kali ini, yang mana kita cuanin 5x dari satu kategori koin, di saatnya pasar lagi ke samping turun, nah itu siapapun bisa melakukannya. Karena begini, you kalau lihat kembali, nonton ulang video yang saya posting di YouTube, postingnya 31 Januari. Di komunitas VIP, saya udah kasih warningnya 27 Januari. Guys, exit keluar sebelum dia parah. Intinya begitu. Nah, di video yang sama saya udah jelasin, karena altcoin sudah decoupling. Decoupling itu artinya udah pisah gerakan sama Bitcoin. Bitcoin naik, altcoins gak tentu naik. Karena sudah decoupling, artinya konsep alt season sudah gak ada lagi basically selamanya, right? Tapi bukan berarti gak bisa cuanin alts. So, di dalam komunitas saya kasih istilah yang baru. Karena ini udah fenomena yang gak pernah terjadi sebelumnya. Dulu alt season artinya semua kapal naik, airnya naik, kapalnya semua ikut naik. Dalam arti semua koin ikut naik barengan. Itu yang namanya alt season secara tradisional. Sekarang dengan decoupling ini, yang mana altcoins gak tentu naik saat Bitcoin naik. Sekarang saya sebutnya salt season, kayak musim garam gitu. Dulu orang bilang beli koin micin, sekarang justru beli koin garam. Lebih tepatnya. Maksud saya gimana? Karena di dalam penjelasan saya di komunitas VIP, saya bilang karena gerakannya pasar udah gak konsisten, dalam arti Bitcoin bagaimana altcoins gak tentu sama, right? Berarti harus selektif. So salt season itu sebenarnya singkatan selective alt season. Hanya kategori tertentu. Di video yang sama, 31 Januari, saya juga bilang, yes, Desember pleset. Januari actually kita nggak pleset, karena masih cuan di base coins. Base coins itu coin-coin memes yang di jaringan Ethereum saat ini. Udah kita take profit ya, jangan beli apa yang kita lapor. Right? Udah masa lalu. Yang sekarang barusan terjadi, ya kita kan jadi tahu, oh oke, so ke depannya sudah bukan lagi alt season semua alts naik, harus selektif. Kalau bahasa kriptonya ya, meta apa, naratif apa, kelompok alts apa yang giliran berikutnya. Nah, kemarin saya itu lagi terbang business class, of course nggak memadai untuk saya rekam konten seperti begini. Hari ini Ain masih terus terang aja masih jet lag, masih ngantuk, tapi rasa ini penting di sharing. Intinya saya identify 2 hari yang lalu, terus kemarin baru mulai panen cuan. 2 atau 3 hari yang lalu, aku lupa. Nanti editor tampilin deh. Kalau nggak salah 10 Januari, berarti 3 hari yang lalu. Di situ saya bilang, kayaknya BNB coins yang berikutnya. Nah, ini udah mulai gerak, jadi udah by the time kamu nonton video ini udah percuma ikutan, right? Ya kenapa? Karena of course I'm flying, gak bisa rekam, editor perlu waktu edit, I perlu kirim file ini secara internet ke editor bla bla bla. Jadi of course ini nontonnya udah lewat
gitu loh, 2-3 hari ke depan, 15 Februari, 16. So udah telat buat kamu, tapi kitanya udah cuanin. Nah, yang barusan kita take profit kemarin udah 5x dari entry, kita belinya di 13 juta market cap. Terus di grup aku posting I take profit lagi di 65 juta market cap, itu namanya Captain BNB. So belinya 13 ke 11 juta di range itu. So tergantung belinya di mana, 5 sampai 6x. Namanya Captain BNB. Nah, itu koin yang di jaringan BNB. So ini kita sebut BNB memes. Right? Nah, basket ini udah mulai moonshot, bang, 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 gitu loh. Tapi jangan salah nangkep. Bukan berarti kita all in ke koin BNB memes, gitu loh. Ini bukan lagi musimnya untuk all in ke altcoin manapun. Udah lewat, gitu loh. Sejak kita, so 27 Januari udah harus out, di situ saya udah tegaskan, udah jangan lagi masuk all in. Bukan jangan lagi all in, keluar justru. Tapi menuju turun ke bawah pasti ada yang saya sebut tadi, dead cat bounce. Momen di pasar yang mana harganya itu kayak udah jebol parah, sekarang istirahat. Nah, mayoritas koin cuma ke samping istirahat sedikit, koreksi naik 5%, 10%. Tapi kalau pilih koin yang benar, seperti Captain BNB, seperti koin-koin lain yang ada di basket kita di BNB Memes, yang aku nggak bocorin semuanya, right? Justru di saat semua ke samping turun, kita cuan. Captain BNB 5x, 6x, tergantung kamu masuknya kapan. Dan ini strategi ke depannya. Basically, selama konsep old season ini terbukti mati, yang mana bisa jadi I salah. Bisa jadi, besok old season, boom, semuanya naik, right? Resiko itu ada, but I'm quite sure probabilitasnya lumayan tinggi. Dan kata kuncinya, probabilitas bahwa konsep old season sudah mati. Sekarang adanya salt season, musim garam kalau bahasa Indonesianya. Right? Selective alts. Okay? Di saat dia istirahat, naratif yang tepat, ya dapat banyak kenaikan. Karena harus selektif kayak gitu, nggak mungkin all in lagi. Udah nggak mungkin. Buat saya, ini saya mau posisi saya tuh udah take profit. Udah posisi lumayan, I'm not the richest man in the world, but I mau nyetir mobil apapun, I mau terbang bisnis, bla bla bla, terserah aku, right? Nah, di posisi seperti gitu, risk allocation saya 2%, gitu. Karena profit dari 2% modal saya udah bisa biayain hidup saya, lebih dari cukup. Paham ya? Saya masukin 2% bukan ke setiap koin, ke basket yang namanya BNB memes ini. Right? Kalau cuma 2x aja udah dapat 2% ekstra. So, ibarat kata dalam waktu seminggu 2 minggu dibayar tanda kutip bunga 2%. Thank you, terima kasih, gitu loh. Sekarang aku short lagi, nah gitu. Paham ya? So itulah cara mainnya sekarang. Yang mana saya boleh katakan ini udah bukan lagi ranah yang gampang beli apapun naik. Harus sangat amat selektif, harus jago research, harus cepat geraknya. Nggak bisa lagi tunggu denger dari siapa di YouTube baru gerak. Udah gak bisa seperti gitu. Udah harus tahu siapa masuk kemana, naratif mana yang terlihat bagus, researchnya harus benar-benar mantap, dan geraknya cepat sekali. Nah, kalau geraknya masuk cepat dengan risk allocation yang sesuai, tiap orang beda-beda ya. Dalam arti buat saya barusan bilang 2%. Karena modal saya udah di level yang mana dari 2% aja itu udah sehat dan aku gak mau resiko besar. Di musim ini yang mana masih bearish. Untuk orang yang modalnya lebih kecil, jauh, mungkin 2% gak kerasa, mungkin harus dinaikin. Tapi itu setiap orang haknya masing-masing untuk menentukannya mau risk reward berapa besar. Paham ya? Yang jelas, at least so far sejak 27 Januari, kita profit dari short turun, 105.000 turun ke bawah. Nah, BTC sekarang ini tuh lagi kocok-kocok. Seperti yang aku udah kasih ramalan di dalam VIP dan juga yang saya udah omongin di dalam video yang terakhir saya posting yang soal musim kocok ini. BTC ke samping. Yang ngerti cara cuanin kocokan itu ya bisa, tapi itu butuh trading. Yang altcoins harus jago seleksi. Salt season, bukan alt season. Dan itu pun sudah bukan 50x, 20x, udah lupakan itu. 2x, 3x, 4x, 5x, out. Terima kasih sudah cuanin 5x. Udah selesai. Gitu loh. Resiko yang masuk ke Captain BNB, udah bayar saya bunga jauh di atas, resiko yang masuk. Thank you, udah dikantongin. Seperti begitu. Dan itu diulangin terus, menerus, lama-lama bengkak modalnya. Karena bunga atas bunga itu yang kita sebut compounding, lama-lama jadi besar. In summary, pandangan saya agak berubah dari video yang sebelumnya. Yang mana saya bilang, ini 27 Januari kita mengenali, 105.000 Bitcoin get out, right?
justru kita short ke bawah. Topnya Bitcoin kita berhasil short. Top bukan selamanya ya. Saya itu bukan perma bear, bukan permanent bearish. Tapi untuk musim ini, musim Februari, Januari akhir, Februari, and probably ya sampai kapan nanti aku posting di VIP lah. Musim bearish ini, saya masih pandangannya itu medium term bearish. Long term sampai akhir tahun, dan apalagi kalau udah di atas 1 tahun, kalau kita ngomong 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, of course Bitcoin naik terus. Gak mungkin gak. But, menuju di musim yang mana semua lagi turun, orang lain berdarah, orang lain hodl, orang lain, maksa harus, I believe in this coin, terus malam berdarah terus, 80% ekstra, 90% ekstra, right? Di saat yang sama, kita justru lagi cuanin. Itu bedanya pakai ilmu. Itu bedanya pakai risk management yang sesuai. Itu bedanya kalau kamu bisa kenali, ini tuh sekarang kita musim di mana? Musim winter, summer, autumn, Kalau winter ya jangan tanam bibit, mati bibitnya. Paham ya? Harus tahu musim apa ya geraknya gimana. Sekarang ini bukan musim agresif, all in, all coins, bla bla bla, and then biarkan. Udah bukan musim itu. Sekarang musimnya, kalau di video sebelumnya aku panggilnya trader season. Tapi untuk biar orang umum lebih gampang mengenalinya, mungkin kata yang lebih baik adalah ini musim untuk netral. Netral dalam arti dia untuk beberapa waktu akan kocok begini ke samping, punya sebagian Bitcoin, punya sebagian dolar atau fiat atau rupiah, tapi ada proporsi yang bisa dipakai untuk cuan cepat di bukan altcoin manapun, tapi selective altcoins, salt season, alt season, oke? Tapi kalau saya bilang salt season begini, jangan berkesan berarti up only. No, ini cuma dead cat bounce. Dead cat bounce itu udah turun parah, koreksi. Tapi koreksinya itu di dunia kripto itu kerasa banget. 2x, 3x, 4x, 5x kayak Captain BNB. Gitu loh. Jadi harus paham konteks, bukan all in karena dia akan lanjut lagi. Kalau menurut data kami ya, dia akan lanjut lagi turun. Cuman sementara menuju turun 2x, 3x, 4x, oke, terima kasih, ayo kantongin, lanjut lagi. Ayo, short lagi gitu. Nah, itu ada cara mainnya yang memang harus teliti, harus cepat, harus apa. So, memang kita di musim yang mana kalau aku boleh bilang udah bukan lagi gampang tanda kutip, right? Kita berusaha menggampangin karena itu yang kita share di komunitas VIP. Apapun yang aku lakukan, aku sharing. Aku shortnya di mana, aku beli altcoinnya berapa, di mana, persentase alokasi aku berapa dan lain-lain. Semuanya aku sharing, right? So saya berusaha gampangin. Tapi ini udah bukan lagi, I telat, udah naik 50% sih boleh masuk gak? No, kalau udah mulai naik, udah telat gitu loh. Jadi memang harus, kalau istilah bahasa gaulnya ya gercep, right? Gerak cepat, dengan resiko yang terukur. Tapi ya not bad lah, resiko 2%. Katakanlah basic, naik 2x aja, oke, terima kasih udah terima 2%. Buat saya, yang mana 2% itu udah, lifestyle-nya enak. Dan untuk orang lain mungkin alokasi resikonya beda. Ada yang komen di dalam VIP, thank you, gara-gara Captain BNB aja udah basically apapun loss yang saya dapat di Januari udah balik modal semua, right? Oke, thank you, you're welcome, right? Nah, sekarang tinggal kejar all time high, right? Itu untuk si member itu. Tapi of course, tiap orang beda-beda. So, sesuaikan sama posisi kamu, income kamu berapa, modal kamu berapa. Ini bukan nasihat keuangan, bukan nasihat investasi. Saya hanya sharing apa yang saya sendiri lakukan di pasar. Dan ya, kalau member-member ikutan, ya ikutan. Kalau enggak ya gak apa-apa, nonton dari samping, no problem. Either way, ini bukan permanent bearish. Walaupun saya udah bilang, short term, medium term, yes. Short term kocok, and then medium term ini, medium term definisinya berapa, I simpen buat VIP ya, it's okay. Dia tetap lanjut turun, oke. Tapi sampai mana, you have to know, karena kalau you miss, dia udah turun nih, 105.000 Bitcoin, turun 105.000 Bitcoin, turun ke 92.000, terus sekarang dia di range sekitaran 100.000, 95.000 di kisaran situlah ya. Kalau you gak agresif masuk lagi di waktu yang tepat, ya miss lagi kenaikan yang nanti ada lagi di akhir tahun, oke. That's if you don't bukan kejadiannya itu pas di akhir tahunnya. Ini maksudnya itu antara sekarang sampai akhir tahun. You kalau nggak masuk yang tepat, you miss that, gitu loh. Kalau you masuknya sekarang juga nggak salah, gitu loh. Mau masuk ke Bitcoin di $100.000, apakah itu salah? No, it's fine. Mesti kalau data kita benar, akhir tahun masih lebih naik lagi, walaupun nggak banyak banget. Dan kalau kita ngomong 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun yang lagi, dan seterusnya, of course, beli sekarang di 100.000 masih murah, gitu loh. So itu bukan salah. Tapi, let's say
nggak jadi beli di 105.000 karena kita kelihatan, oh ini mau turun. Seperti yang kita udah posting di grup dan di YouTube. Malah belinya di bawah. Nah ini bukan aku kasih formal prediction harganya di harga berapa. But let's say dia turun. Ilustrasi doang, biar gampang hitung. 100.000 ke 80.000. Penurunan 20% aja. You ada modal beli satu Bitcoin di 100.000, so 100.000 dolar, right? Malah disimpan dan tahan dan belinya di ilustrasi 80.000 dolar, malah dapatnya 1,25 Bitcoin, bukan satu. Itu selisih 25%. So, apapun harga Bitcoin di akhir tahun, bisa dapat ekstra 25% Bitcoin, itu menambah profitmu 25% di akhir tahun. Lumayan kerasa. Paham ya? It's quite a significant difference. So, itu kenapa harus, well, kalau versi simple, asal beli aja. Diam, long term, tahan. Selesai. Kalau you lebih paham atau nyontek orang yang lebih paham dan tunggu sampai titik terendah atau deket titik terendah, harus persis titik terendah, malah nambah extra Bitcoin. Tapi sudah bukan lagi di titik yang mana all in out, all in atau all out. All in Bitcoin, all out Bitcoin. All in altcoins, all out. Udah bukan lagi kayak gitu. Ini sekarang harus main spektrum. Gitu loh. Saya ada modal sekian, persentase ini masuk, persentase ini keluar, dan itu di adjusting sesuai gerakan pasar dan sesuai probabilitas yang terbaru. Itu caranya untuk outperform saat ini. Itu bukan lagi cara gampang gitu loh, karena harus hitung. Tapi itulah yang kita berusaha menggampangin dengan kita sharing semua yang kita lakukan di dalam komunitas GPN. So far, sejak 27 Januari kita short atas 105.000, short 98, kita close lagi dengan profit 40% dari short itu. Sekarang ini kita lagi cuanin BNB memes, yang mana udah duluan naik, jadi you mau masuk pun sekarang udah agak telat karena mayoritas sudah mulai gerak, right? Kita dibayar 2% di sini, 5% di situ, 4% di sini, dan lain-lain. Lama-lama di saatnya kita udah waktunya serok Bitcoin habis-habisan, malah Bitcoin yang kita beli itu jauh lebih banyak, gitu loh. Banding kita beli waktu di 105.000. So that's apa itu yang kita lagi lakukan sekarang. Itu mau bilang strategi, I belum jelasin strateginya, cuma konsep garis besarnya seperti itu. Oke, and then tinggal kamu ya antara setuju sama saya atau ngotot ada old season, hodl aja koinmu, turun lagi 80% lagi, boleh. It's up to you, uangmu keputusan kamu. Tapi setidaknya saya udah sharing pandangan saya. Orang-orang yang udah terselamat dari hancur pasar yang jebol parah setelah warning itu 27 Januari, banyak actually yang udah mulai recovery. So congratulations untuk kalian yang sudah melakukan itu. Dan udah di titik seperti itu ya tinggal kejar all time high lagi gitu loh. Di saatnya pasar lagi samping jebol semua. Cari market mana. Ya oke, fine, emas ada kenaikan, right? That's true. Oh, and one more point sebelum kita nutup topik ini ya. Jangan lupa bahwa sebenarnya kripto itu cuma jalur untuk jadi makin kaya. Itu doang, oke? So, jangan lupa bahwa there's this thing yang namanya real world, dunia asli, dunia di luar layar HP, chart, dan lain-lain. Udah panen cuan, enjoy life, paham ya? Ya, bukan berarti suruh consumerism ya, bukan berarti suruh konsumsi semuanya sampai habis lagi. Tapi ya, seperti yang saya pernah jelaskan, saya kan pernah bikin topik yang sejenis temanya itu angsa emas gitu loh. You udah ada angsa emas, bertelur dulu angsa emasmu jadi 10 ekor angsa emas sebelum kamu potong lehernya satu angsa untuk dimakan, paham ya? So itu analogi yang artinya udah cuan ya jangan habisin semuanya, masih perlu modal untuk ikuti siklus-siklus berikutnya lagi, right? Tapi kalau you udah 10 ekor angsanya, 100 ekor angsa, boleh nggak pakai satu angsa, 2 angsa dipotong kepalanya untuk enjoy life, untuk experience hal-hal yang gak banyak orang bisa experience, ya no problem, gak apa-apa. Remember that. So, in summary, ini masih sama kayak yang terakhir saya posting. Ini masih musim kocok-kocok untuk beberapa waktu. Dia akan hajar lagi. Nah ini memang ada chance dari sini dia naik, tapi chance-nya ada level tertentu yang mana kalau dia lewati level itu baru kita switch bullish lagi. Tapi selama levelnya terjaga dan lanjut turun lagi, nah, di bawah ini kita akan serok.
gitu. And di situ you harus ingat kalau you mau jalanin strategi seperti kita lakukan, dead cat bounce atau salt season, musim garam, koin garam dibeli untuk 2x, 3x, 4x, right? Resiko harus terukur dan harus agresif take profit sesuai risk reward atau aturan resiko lawan reward yang buat kamu, cocok buat kamu. Tapi saya udah sharing apa yang saya lakukan untuk saya. Itu yang harus dilakukan. And then setelah ini udah jebol semua, atau kalau level atasnya malah ke-break ke atas, dan oke, berarti kita harus switch bullish. Dari saat itu agresif lagi sampai akhir tahun. That's what's going to happen for the next couple of months. Salam cuan. And 27 Januari crisis avoided yang separah-parahnya. Sekarang kita kejar all time high baru lagi. At least that's what I'm doing. And see you di akhir musim ini. Di akhir siklus ini. Lebih kaya, lebih sukses. Amin.